wabarakatuh. Bersama Ibu di sini akan membahas mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar untuk SMP kelas 9. Kita akan membahas mengenai matematika materi kelas 9, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Yang akan dibahas terlebih dahulu itu bilangan berpangkat bulat positif. Jadi bilangan berpangkat bulat positif itu misalkan diketahui A itu bisa berupa huruf, bisa juga berupa angka, adalah bilangan real, dan N menyatakan bilangan bulat positif. Perkalian bilangan A sebanyak N faktor dinamakan perpangkatan bilangan A dan dinotasikan dengan A pangkat N, dan didefinisikan dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali titik-titik kali A. Nah, titik-titiknya itu adalah yang A ujung ini adalah batas pangkatnya itu berapa, karena perpangkatan itu kan perkalian berulang ya. Contohnya itu kayak misalkan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu kan berarti perkalian berulangnya angka 2 sebanyak 4 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Selanjutnya sifat penjumlahan pangkat. Nah, sifat penjumlahan pangkat jadinya itu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau perkalian pangkat, pangkatnya dijumlah. Maka 3 pangkat 3 tambah 2 ini, ya 3 tambah 2 ini sama dengan 3-nya pangkat 3 dikali 3-nya pangkat 2. Jadi 3-nya itu M, 2-nya itu N, berarti 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Jadinya seperti ini. Oke. Atau bisa dibalik. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 3 pangkat 5. Oke. Ya, lanjut contoh soal yang kedua. Sifat pengurangan pangkat. Kalau pengurangan pangkat itu pembagian. Jadi kalau pembagian pangkat, pangkatnya dikurang. Jadinya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 5 dikurang 2 nih harusnya. 3 pangkat 5 dikurang 2, 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kita hasilkan jadinya 3 kali 3 kali 3, 27. Selanjutnya sifat perpangkatan pangkat. Jadi maksudnya adalah udah pangkat dipangkatin lagi, maka pangkatnya itu dikali. Contohnya ini 5 pangkat 3 dipangkatin lagi 2 ya. Maka jadinya itu 5 pangkat 3 kali 2. 3 kali 2 itu 5 pangkat 6. Selanjutnya, sifat pangkat perkalian bilangan. Jadi, di dalam kurung ini ada perkalian terus dipangkatin N. Semuanya harus kena pangkat N. Jadi, A juga pangkat N, B juga pangkat N. Jadinya kayak gini ya. Contoh, tunjukkan bahwa 2 kali 3 pangkat 2. Maka hasilnya 2 dipangkatin 2, gini. 3 juga dipangkatin 2. Gitu ya sifatnya. Atau juga bisa juga gini jawabannya. 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 kali 3 6, 6 pangkat 2. Sama juga bisa seperti itu. Sifat pangkat pembagian bilangan. Kalau tadi perkalian kan. Nah, kalau pembagian juga sama. A per B pangkat N berarti atasnya dipangkatin N, bawahnya juga dipangkatin N. Dengan catatan B-nya itu bukan 0. Kenapa harus tidak sama dengan 0?
karena apapun yang dibagi 0 hasilnya tak hingga. Kalau 0 bagi 0, 0 apa tak hingga? Ayo. Iya, tak hingga juga karena di bawahnya angka 0. Jadi apapun yang dibagi 0 itu tak hingga atau tak terdefinisi. Jadi kita nggak bisa deh nyelesainnya. Terus contoh soalnya, ini 2/3 pangkat 2. Berarti 2-nya dipangkatin 2, 3-nya juga dipangkatin 2. Kalau mau dijabarin bisa 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Selanjutnya sifat pangkat 0. Nah, apapun yang dipangkatin 0 itu hasilnya 1. Jadi kayak 5 pangkat 0, 1. X pangkat 0, 1. Kemudian 1 juta dipangkatin 0, 1 juga gitu. Selanjutnya sifat pangkat bulat negatif. Nah, kalau pangkat bulat negatif itu maksudnya adalah, jadi ini kan 1/A pangkat N, dia ada di bawah nih. Supaya nggak ada satunya, berarti dikeatasin. Yang tadinya pangkatnya positif jadi negatif. Atau yang tadinya negatif di atas mau jadiin positif ke bawah. Contoh ya. Misalkan 3 pangkat min 2. Ya, sama dengan, karena ini negatif supaya positif jadi kita kebawahin 1/3 pangkat 2. Kenapa sih harus 1? Karena di sini ada perkalian 1 angka goib. Satunya ini kan goib. Perkalian 1 itu kan sebenarnya antara ada dan nggak ada, tapi sebenarnya dia ada. Kayak 1 kali 5 itu 5 kan, sebenarnya 5 itu dikalikan angka 1 yang nggak kelihatan, alias kalau ibu bilangnya mah goib gitu ya. Jadi kenapa 1? Karena sebenarnya ini dikali 1 yang tidak terlihat. Dah, lanjut. Misalkan lagi 2/X pangkat 4. Mau dikatasin supaya perperannya ini nggak ada, bisa. Sama dengan 2 dikali, ya berubah per jadi kali, X pangkat positif 4 berubah jadi negatif, nih negatif 4, seperti itu. Lanjut ya, contoh soal yang ke-6 bilangan berpangkat. 4A pangkat 3 dipangkatin 2 dibagi 2A pangkat 2. Nah, kalau di dalam operasi bilangan kamu harus selesaikan yang dalam kurung dulu kan. Jadinya ini adalah bentuk perkalian pangkat. Jadi 4 pangkat 2 ini A pangkat 3 dipangkatin lagi 2 dibagi 2A pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2, 16. Ini udah pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali. Kita kali dibagi 2A pangkat 2 sama dengan 16A pangkat 6 dibagi 2A pangkat 2 sama dengan angka dibagi angka. Kalau bisa dibagi, kalau nggak bisa dibagi berarti jadi pecahan. Ini angka bagi angka, 16 bagi 2. A 6, nih A pangkat 6 dibagi A pangkat 2 berarti pembagian pangkat, pangkatnya dikurang. Sama dengan 16 bagi 2, 8. A pangkat 6 kurang 2, A pangkat 4, jawabannya D. Contoh soal yang ke-7, bentuk pangkat positif dari ini kan pangkatnya negatif. Kalau pangkatnya negatif itu supaya positif yang tadinya di atas jadi di bawah kan, atau di bawah jadi di atas kan. Nah, sekarang kalau pangkatnya negatif, dua-duanya pecahan, berarti yang tadinya di atas jadi di bawah jadi di atas, alias ditukar. Maka yang tadinya di bawah jadi di atas per yang tadinya di atas jadi di bawah.
pangkat 1. Kalau pangkat 1 antara ada dan gak ada kan? Berarti goib. Kita salin lagi. Oke, begini. Nah, terus ini kan pangkat negatif. Supaya positif jadinya 1 per X pangkat 1 min 1 per Y pangkat 1 per 1 per X pangkat 1 plus 1 per Y pangkat 1. Sama dengan, nah ini kita selesaikan nih yang atas ya. Kemudian baru yang bawah gitu. Jadinya yang atas dulu X pangkat 1 sama Y pangkat 1 sama aja X sama Y ya. Berarti X kali Y XY 1 kali Y 1 Y min 1 kali X X. Kanan dulu baru kiri. Oke, lanjut per yang bawah, yang kuning ya. X kali Y XY kali Y plus X sama dengan, nah terus ini kan pembagian nih, kita ubah jadi kali, maka Y min X per XY kali dibalik yang bawah ini XY per Y plus X. Kita bagi 1 juga, perkalian 1 goib, jadi Y min X per Y plus X. Oke, atau min X plus Y per X plus Y, ini jawabannya. Contoh soal yang ke-8. Jika X sama dengan 25 dan Y sama dengan 64, maka nilai X pangkat min 3 per 2 akar Y pangkat. Nah, ini ada akar-akaran. Jadi cara menyusunnya itu, ini kan X pangkat min 3 per 2 Y. Nah, akar ini jadi cara nyusunnya itu dalam bagi luar gitu. Jadi Y pangkat dalam bagi luar per, ini kita salin dulu. Oke, setelah disalin kita ganti angkanya. Jadi 25 pangkat min 3 per 2, Y nya diganti 64 2 per 3, kemudian ganti Y nya ganti 64 1 per 3 min X nya itu 25 pangkat 1 per 2. Nah, untuk bilangan-bilangan yang dalam kurung ini kita ubah ya. Kita ubah menjadi bilangan pangkat sesuai dengan nih penyebutnya. Atau bisa juga pakai pohon faktor ya. Pohon faktor 25 yaitu 5 pangkat 2. Pohon faktor 64 2, 3, 2, 2, 16, 28, 24, 22. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. Jadi kita ganti nih di sini. 25 ganti 5 pangkat 2. Pangkatin lagi min 3 per 2 gitu kan. 64 ganti 2 pangkat 6. Dipangkatin 2 per 3 per 642 pangkat 6 dipangkatin lagi 1 per 3 min 5 pangkat 2 dipangkatin 1 per 2 sama dengan, nah 2 udah pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali dong. Jadi kalau dikali 2 dikali min 3 per 2 berarti bisa dicoret nih, 2 bagi 2 1 kali min 3 min 3. Jadi 5 pangkat min 3 kali 6 bagi 3 2. 2 pangkat 2 dikali 2. 2 pangkat 4 per 6 bagi 3 2. 2 kali 1 2. Jadi 2 pangkat 2 min 2 bagi 2 1. 5 pangkat 1. Nah, ini kan ada yang sama nih. Ada yang sama. Bisa nggak pakai pembagian? Nggak bisa, karena yang satunya dikurang, yang satunya perkalian, itu nggak bisa dibagi.
Kalau bisa dibagi itu kalau atas bawah perkalian ya. Berarti ini udah selesai. Begitu. Selanjutnya kita bahas bentuk akar. Dalam sistem bilangan dikenal dengan bilangan irasional. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B bukan 0 karena dia itu kan, kalau B itu kan penyebut. Kalau penyebutnya 0 seperti penjelasan yang di awal pada bentuk perpangkatan, kalau B-nya 0 berarti dia tidak terdefinisi gitu. Kemudian jika bilangan tidak bisa dinyatakan dalam bentuk rasional di atas, bilangan tersebut dinamakan bilangan irasional. Salah satu bilangan irasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk akar A dengan A bukan bilangan kuadrat sempurna. Misalkan saja akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, dan sebagainya. Karena akar 2, akar 3, akar 5, akar 6 kan gak bisa diakarin. Kemudian bilangan dengan bentuk seperti di atas dinamakan bilangan bentuk akar. Nah, berarti yang nggak bisa diakarin adalah bilangan bentuk akar, yaitu bilangan irasional yang dinyatakan dalam bentuk akar A dengan A bukan bilangan kuadrat sempurna. Bagaimana dengan akar 4, akar 16, akar 27 pangkat 3 ini? Bilangan tersebut bukan bilangan bentuk akar karena bilangan tersebut adalah bilangan rasional. Kenapa bisa? Karena bisa diakarin, menghasilkan bilangan bulat. Sifat bilangan bentuk akar. Kita ke sifat bentuk akar. Jadi sifat bentuk akar itu ada contohnya ya. Akar, nah ini kalau ada akar panjang terus di bawahnya A kali B, ini bisa dipecah nih. Jadi akar A pangkat N, akar A pangkat B juga, akar B pangkat N. Jadi misalkan gini contohnya. Contoh, misalkan akar 2 kali 3 bagi 5 di sini. Maka sama dengan akar 2 5 dikali akar 3 5 gitu. Misalkan akarnya sama nih, akarnya sama berarti angka yang ini sama B ini bisa digabung. Contohnya 2 akar 3 tambah 3 akar 3, jadinya 2 tambah 3 akar 3, 5 akar 3 gitu. Contohnya lagi, yang pengurangan tadi penjumlahan, ini pengurangan A akar C kurang B akar C. Jadi misalkan 2 akar 3 min 3 akar 3 sama dengan 2 kurang 3 akar 3 sama dengan 2 kurang 3 min 1 akar 3. Perkalian 1 goib, jadi kita bisa menulisnya min akar 3 gitu. Lanjut. Akar A kali akar B, berarti ini A sama B nya bisa digabung, akarnya dipanjangin kayak gini. Contoh lagi, 2 akar 3 dikali 3 akar 5 sama dengan angka luar sama angka luar, 2 kali 3 akar sama akar 3 kali 5, 2 kali 3 6, akar 3 kali 5 akar 15 gitu. Lanjut lagi, akar A per akar B, nah bisa disatuin seperti ini. Contohnya lagi, akar 2 per akar 3 sama dengan akar 2 per 3 gitu. Lanjut lagi, kalau perkalian akar angkanya sama, tulis aja angkanya aja. Contoh, akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Kenapa 3? Coba deh kamu simak. Akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Akar 9 berapa? 3. Daripada kita lumayan meringkas satu pemikiran. Jadi kalau akar perkalian angkanya sama, maka angkanya aja yang disalin. Jadi akar 3 kali akar 3, 3. Akar 5 juta kali akar 5 juta. Nggak usah dikali, langsung aja tulis 5 juta. Selanjutnya sifat yang ketujuh. Nih yang tadi nih A akar C dikali B akar D. Jadi angka luar kali angka luar, akar kali akar. Kemudian
akar A ditambah akar B dipangkatin 2 menghasilkan A tambah B plus 2 akar AB. Akar A min akar B dipangkatin 2 menghasilkan A tambah B min 2 akar AB. Kemudian A per akar B ini ya menghasilkan A per B. Akar B-nya itu pindah ke atas, yang di bawahnya disalin B tapi tanpa akar. Itu sifatnya. Oke, kalau 8 tuh contohnya misalkan gini. Akar 3 tambah akar 2 kuadrat. Jadinya 3 tambah 2 tambah 2 akar 3 kali 2. 3 tambah 2, 5 plus 2 akar 6. Ini bisa. Oke ya. Nah, nilai dari akar 75 tambah 2 akar 12 dikurang akar 27. Nah, akar-akarnya aja beda. Berarti kamu mikirnya nggak bisa dijumlahkan. Sedangkan di sini jawabannya ada akar 3. Rata-rata akar 3 ya. Caranya adalah kamu harus cari bilangan perkalian akar di mana akarnya itu yang pertama bisa diakarin yang satu bilangan prima gitu. Karena di pilihan ganda enak, udah ada pilihannya angka 3, ya udah tinggal mikir aja 75 itu 3 kali berapa gitu. Jadi 75 itu kan 25 kali 3. Bener nggak 25 kali 3 yang satu bisa diakarin? Akar 25 bisa kan? 5. Akar 3 bilangan prima kan? Iya. Plus 2 akar 12. 12 itu 3 kali berapa? 4. Min akar 27 berapa kali 3? 9 kali 3 sama dengan akar 25 kali 3, akar 25 5, akar 3 plus 2 akar 4 2 akar 3 salin min akar 9 3 akar 3 sama dengan 5 akar 3 plus 2 kali 2 4 min 3 akar 3 sama dengan, kita satuin ya karena sama-sama akar 3, 5 tambah 4 min 3 kurung akar 3 sama dengan 5 tambah 4, 9, 9 kurang 3, 6 akar 3 gitu. Contoh 10. Nah, ini adalah perkalian angka sama tandanya beda. Kalau angka sama tandanya beda, langsung aja akar 7 kali akar 7 7 min kali plus min akar 2 kali akar 2 2 sama dengan 7 kurang 2 5 B. Lanjut contoh 11, bentuk 3/4 min akar 3 sama dengan, nah ini kita harus rasionalkan, jadinya 13/4 min akar 3 dikali, ini kan min, kita ubah jadi plus atas bawah gitu. Terus kalau yang atas kita kali distribusi dulu, 13 buka kurung 4 plus akar 3 per. Nah, seperti contoh soal yang 10, angka sama, perkalian tandanya beda. 4 kali 4 16 min kali plus min akar 3 kali akar 3 3 sama dengan 13 kali 4 plus akar 3 per 16 kurang 3, 13 bagi 13 1, perkalian 1 goib, jadinya 4 plus akar 3 jawabannya. Selanjutnya contoh 12 caranya juga sama seperti contoh 11, 4 per akar 5 kurang akar 3 dikali min, beda tandanya ya, cara merasionalkan gitu. Kalau min plus, plus min, karena ini min plus. Oke, distributif yang atas 4
akar 5 plus akar 3 per akar 5 kali akar 5, 5 min kali plus min akar 3 kali akar 3, 3 sama dengan 4 akar 5 plus akar 3 per 2 karena 5 kurang 3 4 bagi 2, 2 jadinya 2 akar 5 plus akar 3 bisa lagi dikali ke dalam 2 akar 5 dikali plus 2 akar 3 jawabannya. Oke, sekian cukup penjelasan. Udah tinggal milih. Pilih aja. Oke, sekian penjelasan Ibu mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Terus kalau kamu ada yang belum ngerti atau ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini, baik di sekolah maupun di pembelajaran online YouTube ini, kamu bisa ketik di kolom komentar. Terus kalau misalkan kamu ingin pembahasan selanjutnya, kamu ingin materi apa, kamu bisa juga ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like. Oke? Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.